Halo, selamat datang di podcast kita kali ini. Kali ini akan kedatangan dua orang tamu yang tentunya bersama dengan saya, yaitu Ibu Pratama Basuki. Pada kali ini kita akan membahas tentang demokrasi yang terjadi di Indonesia, yaitu demokrasi bergerak. Untuk itu, silakan tonton dan simak tayangan podcast kita kali ini. Baik pemirsa, di sini sudah kedatangan dua orang narasumber yang cukup berkompeten. Di sini ada Alfian Agusti, halo Alfian. Hai. Dan juga ada Novia Desa Fitri, halo Novia. Hai. Baik, langsung saja kita mulai. Alfian Agusti, bisakah Anda jelaskan mengenai demokrasi liberal Indonesia secara singkat? Jadi demokrasi liberal itu atau yang dikenal dengan sistem demokrasi parlementer yang berlangsung pada tahun 1950 sampai 1959. Ini adalah setelah periode dari RIS berubah menjadi NKRI. Oh, jadi begitu ya. Sekarang saya ingin tahu nih, apa sih faktor pendorong dari perubahan Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI itu? Perubahan ini terjadi karena adanya kebutuhan untuk menyatukan berbagai elemen di Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, banyak pihak yang merasa bahwa RIS itu tidak efisien dan menghambat perkembangan bangsa negara, sehingga disepakati untuk kembali ke bentuk ke NKRI lagi. Nah, di waktu itu juga ada tekanan dari dalam negeri yang ingin mengukuhkan identitas nasional. Semangat ini ingin mengubah konsep negara bagian dalam RIS itu. Benar sekali, Host. Tentunya pada saat ini kita tidak bisa mengabaikan faktor internasional yang terjadi begitu saja. Apalagi pada saat ini banyak sekali negara yang baru merdeka itu membangun identitas dan stabilitas nasional. Indonesia itu termasuk dari bagian peran tersebut. Oh, begitu ya. Menarik banget nih. Sekarang saya pengen tahu nih. Saya kan pernah baca nih salah satu literatur yang menjelaskan tentang UUD sementara 1950. Sekarang bisakah Anda jelaskan mengenai peranan dari UUD 1950 ini dalam pemerintahan saat itu? Nah, tentu saja host. Jadi UUD 1950 itu merupakan konstitusi yang mengatur sistem pemerintahan kita pada saat itu. Nah, dalam konstitusi ini diatur bahwa kabinet harus dibentuk berdasarkan pertimbangan kekuatan partai di parlemen pada saat itu. Nah, hal ini menyebabkan di mana partai-partai harus bekerja sama untuk membangun pemerintahan baru. Nah, tantangannya itu sangat besar sekali, Host. Jadi jika tidak ada kesepakatan satu sama lain, yang akan terancam itu pemerintahan. Nah, ini adalah ciri khas dari demokrasi parlementer. Ketidakstabilan seringkali muncul karena partai-partai yang melakukan kerjasama itu tidak menyanggupi kerjasama satu sama lain. Berbicara mengenai stabilitas politik nih, mengapa stabilitas politik menjadi masalah besar dalam periode itu? Nah, salah satu penyebab utamanya adalah perbedaan kepentingan antar partai. Nah, jadi setiap partai itu memiliki agenda politik sendiri yang seringkali bertentangan dengan hal-hal lain. Nah, hal ini menyebabkan seringnya pergantian kabinet itu pada masa saat itu. Nah, benar sekali, itu terjadi pada tahun 1950 hingga 1959, tercatat 7 kali pergantian kabinet. Hal itu menunjukkan bahwa keadaan politik pada saat itu sangatlah rapuh. Selain itu juga terdapat tekanan dari beberapa kelompok yang ingin mendorong agenda mereka. Contohnya itu seperti gerakan Islam yang pada saat itu sangatlah aktif dan membuat situasi politik menjadi sangat kompleks. Nah, tadi Anda membicarakan tentang pergantian kabinet nih. Sekarang bisakah Anda jelaskan dan juga sebutkan apa saja sih kabinet yang berkuasa di masa pemerintahan itu? Nah, tentu saja ada beberapa kabinet. Yang pertama itu kabinet Nasir dari 1950 sampai 1951. Selanjutnya ada kabinet Sudirman dari 1951 sampai 1952. Selanjutnya ada kabinet Wilopo dari 1952 sampai 1953. Ada kabinet Ali Sastrowawijoyo 1 dari 1953 sampai 1955. Selanjutnya ada kabinet Burhanuddin Harahap dari 1955 sampai 1956. Selanjutnya ada kabinet Ali Sastrowawijoyo 2 1956 sampai 1957. Dan yang terakhir ada kabinet Juanda dari 1957 sampai 1959. Nah, seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Alfiansyah, pasti setiap kabinet itu memiliki tantangan dan kebijakannya masing-masing. Namun pada mereka itu tidak mampu bertahan lama. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik, realitanya politik itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Baik, terima kasih sudah cukup jelas mengenai penjelasan dari demokrasi liberal tersebut. Sekarang kita beralih ke pemilu 1955. Bisakah Anda jelaskan mengenai latar belakang dari pemilu umum 1955 itu? Tentu saja host, pemilu 1955 ini adalah pemilihan umum yang pertama yang diadakan setelah Indonesia merdeka. Meskipun keadaan keamanan saat itu belum sepenuhnya stabil, pemilu tetap dilaksanakan untuk pemilihan anggota DPR. Nah, betul sekali. Jadi, menurut literatur yang saya baca nih, pemilu ini dianggap sebagai pemilu paling demokratis di Indonesia. Walaupun saat itu nggak ada keadaan awal, terutama dalam adanya gangguan DTI. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, apakah gangguan tersebut mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilu itu? Meskipun ada ketakutan, tapi masyarakat tetap antusias memberikan suara mereka. Tingkat partisipasi yang tinggi itu menunjukkan bahwa mereka ingin terlibat dalam demokrasi. Oh, jadi begitu ya. Sekarang, Adventure Gusti, saya ingin tahu nih bagaimana proses dari persiapan pemilu itu sendiri. Nah, jadi persiapan pemilu pada saat itu tidaklah mudah. Rencana pemilu yang awalnya ditetapkan pada tahun 1946 itu ditunda karena situasi politik yang tidaklah stabil. Nah, baru pada tahun 1953 RUU Pemilu berhasil disahkan. Nah, pada proses ini itu banyak terjadi pertengkaran yang terjadi di DPR. Nah, banyak anggota yang khawatir tentang kemungkinan akan kehilangan kursi mereka dan juga khawatir mengenai representasi yang terjadi di luar Pulau Jawa. Nah, pada akhirnya RUU Pemilu itu disahkan pada tanggal 1 April 1953 dan menjadi hukum pada 4 April. Nah, hal ini menetapkan bahwa satu anggota legislatif mewakili 150.000 penduduk. Nah, selanjutnya nih, saya ingin tahu nih bagaimana persiapan menjelang hari pemungutan suara itu tersebut. Persiapan itu cukup menegangkan sih. Ada banyak rumor yang beredar dan juga ketakutan yang akan terjadi di Pulau Jawa. Namun pada akhirnya nih, berdasarkan literatur yang saya baca, pada hari pemungutan suara yaitu pada tanggal 29 September 1945 terjadi secara damai dan juga bahkan banyak pemilih yang menunggu setiap pagi untuk memberikan suaranya. Nah, selanjutnya bagaimana sih hasil dari pemilu tersebut? Hasilnya sih sebenarnya sangat menggembirakan ya, cukup banyak, sebanyak 87% pemilih memberikan suara sah dan 91% yang terdaftar memberikan suara. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat itu sangat antusias dalam proses demokrasi yang terjadi. Nah, selanjutnya saya ingin tahu nih, apakah ada insiden dalam pemungutan suara tersebut? Nah, meskipun ada beberapa ketakutan dan rumor yang beredar, tetapi secara keseluruhan pada hari pemilihan itu terjadi secara damai kok. Hanya 6% lah yang tidak memilih. Namun, setelah pemilu, tantangan tidaklah berhenti di situ. Meskipun pemilu dianggap sukses, banyak partai yang tidak mampu membentuk koalisi yang stabil. Nah, dan ini membawa ke realitas bahwa meskipun kita sudah melaksanakan pemilu, proses politik masih saja memerlukan usaha yang besar untuk mencapai stabilitas. Nah, selanjutnya nih, saya ingin tahu apa sih pengalaman dan pelajaran yang bisa kita ambil dari demokrasi liberal ini? Pengalaman atau pelajaran yang kita ambil dari demokrasi liberal ini bukan hanya tentang pemilihan umum, tetapi juga bagaimana kita menjaga stabilitas politik dan juga kerjasama yang terjadi di antara partai-partai yang ada. Dan penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap proses. Kita tidak saja bisa menunggu keputusan dari pemerintah pusat, namun kita juga harus berpartisipasi dan aktif dalam setiap kegiatan pemerintah. Nah, saya setuju. Jadi pengalaman ini menunjukkan pentingnya dialog antar partai untuk mencapai kesuksesan yang saling menguntungkan sama lain. Nah, terakhir nih, saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda tentang tantangan demokrasi Indonesia pada saat ini? Nah, salah satu tantangan terbesarnya adalah polarisasi politik yang semakin tajam. Nah, hal ini menyebabkan masyarakat terpecah dan mengurangi kepercayaannya kepada institusi politik yang terjadi. Dan kita juga harus menghadapi tantangan dari penyebaran informasi yang salah. Pastinya di era digital ini banyak sekali hoax-hoax yang menyebar menjadi pandangan masyarakat itu buruk kepada informasi politik yang terjadi. Nah, kita juga perlu pemimpin yang memiliki integritas dan visi untuk menyatukan bangsa, bukan memecah belah bangsa. Pemimpin yang mendengarkan aspirasi rakyat dan bekerja untuk kepentingan bersama-sama. Dan tentunya kita sebagai masyarakat harus bersikap kritis terhadap informasi yang kita terima. Edukasi politik menjadi kunci dalam keberhasilan menghadapi tantangan kali ini.
Terima kasih banyak untuk kedua narasumber yaitu APS Gusti dan juga Novia DPD. Mari kita jadikan sejarah sebagai pengalaman dan juga pelajaran untuk menjadikan kita lebih baik di masa depan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.